Setelah Fang Lin dan keempat rekannya menghancurkan sarang sanggar lukis Guihai, mereka menuju Sekte Catur Lingwu dengan sejumlah besar harta karun dari sanggar lukis Guihai. Keuntungan terbesar adalah sejumlah besar karya kaligrafi dari studio seni lukis Guihai. Karya kaligrafi di sanggar lukis Guihai disusun berdasarkan kekuatan orang yang meninggalkannya. Karya kaligrafi peninggalan para dewa dapat memunculkan kekuatan para dewa, dan karya kaligrafi peninggalan para empu abadi dapat memunculkan kekuatan para empu abadi. Zhen Yangzi berkata sambil melihat lukisan pemandangan di tangannya. Fang Lin berbalik dan bertanya, di antara khazanah kaligrafi ini, apakah ada yang ditinggalkan oleh para guru abadi? Zhen Yangzi melirik Fang Lin dan mengangguk. Ini sedikit mengejutkan Fang Lin. Ia hanya bertanya begitu saja dan tidak menyangka kalau di antara karya kaligrafi ini ada peninggalan orang-orang sakti yang abadi. Zhen Yangzi mengeluarkan gulungan dari tas 9 istana. Jelas berbeda dengan gulungan lainnya. Itu lebih kuno dan memiliki nuansa perubahan. Yang ini seharusnya merupakan karya kaligrafi yang ditinggalkan oleh seorang master abadi. Zhen Yangzi dengan hati-hati menyerahkan gulungan itu kepada Fang Lin. Fang Lin mengambil gulungan itu dan merasakan sesuatu yang tidak biasa begitu dia menyentuhnya. Gulungan ini, yang tampaknya ringan dan tanpa beban, sebenarnya terasa berat. Titik. Terlebih lagi, aura gulungan ini juga sangat menakutkan. Seolah-olah selama gulungan ini dibuka dan sedikit diaktifkan, sebuah kekuatan mengerikan yang menyapu langit dan bumi akan meledak keluar. Fang Lin tidak membukanya, dengan sedikit senyum di wajahnya. Studio lukisan Guihai telah menderita kerugian besar kali ini. Dengan harta karun ini di tangan, berapa lama Sekte Catur Lingwu dapat bertahan bahkan jika mereka memiliki formasi sihir yang kuat? Fang Lin berkata sambil tersenyum. Zhen Yangzi juga tertawa. Saya kira mereka tidak pernah menyangka bahwa kita akan menggunakan kaligrafi dari sanggar lukis Guihai untuk menyerang Sekte Catur Lingwu. Saya kira orang-orang dari kedua sekte itu akan sangat marah saat itu. Lukisan 10.000 binatang belum ditemukan. Seharusnya lukisan itu dibawa ke Sekte Catur Lingwu oleh seseorang dari sanggar lukis Guihai. Pertarungan sengit pasti akan terjadi saat itu, kata Fu Yue King Kong. Peta 10.000 binatang memang tidak bisa diremehkan. Konon, peta ini bisa memanggil binatang jahat kuno. Belum lagi monster 9 transformasi, kalaupun bisa memanggil beberapa monster 8 transformasi, itu sudah cukup untuk membuat kita dalam masalah. Zhen Yangzi mengangguk dan berkata. Fang Lin terkekeh. Gambar 10.000 binatang tidak ada apa-apanya. Aku juga punya cara untuk menahan benda ini. Tidak perlu takut. Mendengar ini, Fu Yue Jingang dan dua orang lainnya teringat sesuatu, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, Sekte Catur Lingwu yang besar muncul di hadapan Fang Lin dan rombongannya. Sungguh hebat Sekte Catur Lingwu. Fang Lin berseru kagum. Banyak istana dan bangunan di papan catur besar semuanya berada di bawah perlindungan formasi tersebut. Kekuatan yang terkandung dalam papan catur besar itu dapat dirasakan dengan jelas bahkan dari jarak yang jauh. Kalau ada yang mau memaksa masuk melalui formasi itu, kemungkinan besar dia akan banyak menderita. Itu seharusnya gambar 10.000 binatang. Kata Zhen Yangzi sambil menunjuk gulungan yang mengambang di atas Sekte Catur Lingwu. Fang Lin juga melihat gulungan besar itu, yang memang menggambarkan banyak binatang jahat, mungkin puluhan ribu jumlahnya. Bahkan ada naga. Fang Lin tersenyum, sedikit terkejut. Itu hanya naga banjir, bukan naga sungguhan. Orang yang meninggalkan kaligrafi ini mungkin tidak akan bisa melihat naga sungguhan jika dia tidak bisa melukis naga sungguhan dalam kaligrafi ini, kata Zhen Yangzi. Saat mereka berbincang-bincang, Fang Lin dan keempat temannya telah tiba dalam jarak 100 kaki dari Sekte Catur Lingwu, dan dapat dengan jelas melihat semua tokoh di dalam Sekte Catur Lingwu. Itu adalah pemandangan yang cukup besar, kata Fang Lin. Ada banyak tokoh dari Sekte Catur Lingwu, dan hampir semua master studio lukisan Guihai ada di sini. Orang-orang dari Sekte Catur Lingwu baik-baik saja, tetapi para master konfusianisme dari studio seni lukis Guihai melotot ke arah Fang Lin dan tiga orang lainnya, seolah-olah mereka ingin bergegas keluar dan menguliti Fang Lin dan yang lainnya hidup-hidup. Tidak mengherankan, Fang Lin dan teman-temannya menghancurkan markas studio lukis Guihai, yang bagaikan membakar rumah seseorang ketika mereka tidak siap. Tuan tua berambut putih itu melotot ke arah Fang Lin dan tiga orang lainnya dan mengumpat, 4 pencuri yang tidak tahu malu. Beraninya kalian menyentuh studio lukis Guihaiku. Fang Lin terkekeh. Ini sudah bergerak, apa yang bisa kau lakukan? Tuan tua itu sangat marah hingga dia meniup jenggotnya dan melotot, lalu menamparkan Fang Lin. Kultivasi tuan tua juga tidak lemah, dan kultivasinya telah mencapai puncak umur panjang, yang hanya sedikit lebih rendah dari keabadian setengah langkah. Namun, dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia secara alami tidak bisa menjadi ancaman bagi Fang Lin dan tiga orang lainnya.
Fu Yue King Kong menyeringai ganas dan mengalahkan jejak telapak tangan penyerang dengan satu pukulan. Jangan terlalu sombong. Pemimpin Sekte Catur Lingwu melangkah maju. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampak cukup dewasa dan tenang. Saat dia melambaikan tangannya, bidak catur hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Dan di bawah kaki Fang Lin dan ketiga orang lainnya, muncullah sebuah papan catur hantu, seolah-olah Fang Lin dan ketiga orang lainnya telah menjadi bidak catur di papan tersebut. Jatuh. Potongan catur hitam putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh ke arah Fang Lin dan tiga orang lainnya. Setiap bidak catur sebesar gunung. Fu Yue King Kong meraung terlebih dahulu, lalu menyerbu ke arah bidak catur, memukul dengan tinjunya terus-menerus, menghancurkan bidak catur menjadi berkeping-keping. Namun, Fu Yue King Kong segera menyadari bahwa kekuatannya terkuras jauh lebih cepat dari biasanya. Ada yang aneh dengan papan catur ini. Kita tidak bisa terus-terusan berada di sana, kata Fang Lin. Dia juga merasa papan catur ini akan memberikan beban lebih besar kepada mereka. Pada saat ini, Jian Angxing mengayunkan pedangnya untuk memotong papan catur. Energi pedang membombardir hantu papan catur, menyebabkan papan catur bergetar, tetapi tidak rusak. Pada saat yang sama, Fu Yue King Kong menahan serangan bidak catur yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia tidak terluka parah untuk sementara waktu berkat tubuh emasnya yang sempurna, dia sudah mulai terengah-engah. Ketika Zhen Yangzi melihat ini, dia menendang kakinya dan diagram ikan yin yang pun muncul. Merusak. Saat berikutnya, pola ikan yin yang tiba-tiba menyebar dan memenuhi seluruh papan catur. Setelah menahan serangan Jian Angxing dan Zhen Yangzi, hantu papan catur itu akhirnya runtuh. Tetapi meskipun papan catur itu runtuh, bidak catur itu tidak hilang dan terus berjadewa ke arah keempat orang itu. Untungnya, Fu Yue King Kong mampu menahannya. Berdengung, sebuah pena emas besar tiba-tiba muncul dan menunjuk langsung ke Fang Lin. Fang Lin tidak takut sama sekali. Dia meninju dan menghantam ujung pena emas itu. Ledakan, pena emas itu terus bergerak mundur, dan cahayanya menjadi redup. Fang Lin juga tidak enak badan. Tangannya berlumuran darah dan seluruh lengannya terasa mati rasa. Sungguh harta karun yang luar biasa. Fang Lin berkata, dan tombak kuno muncul di tangannya, bertarung dengan pena emas lagi. Jian Angxing mengayunkan pedangnya dan energi pedang langsung menuju ke Sekte Catur Lingwu. Ledakan, pedang itu jatuh pada lingkaran sihir, menyebabkan fluktuasi besar. Kekuatan lingkaran sihir itu tiba-tiba meledak, tidak hanya melarutkan energi pedang Jian Angxing, tetapi juga menyerang Jian Angxing dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Total ada 7 lautan di 7 lautan. Di bagian terdalam lautan tandus ketujuh yang belum pernah dijamah oleh ketiga agama tersebut, ada 3 sosok yang tengah memandang jauh ke arah sekolah Konfusianisme. Kekuatan lingkaran sihir yang besar dan berat menyerang, tetapi Jian Angxing tidak menghindar atau menghindar. Cahaya merah berkedip di ujung pedang, dan pada saat kekuatan lingkaran sihir menyerang, ujung pedang itu baru saja mengenai kekuatan lingkaran sihir. Kali ini, tampaknya seperti konflik ekstrim antara es dan api, atau seperti jarum melawan duri. Kekuatan lingkaran sihir itu tiba-tiba menghilang, dan Jian Angxing mundur agak jauh dan tidak terluka. Hanya satu orang yang benar-benar dapat menghalangi kekuatan formasi. Banyak orang dari Sekte Catur Lingwu terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Formasi sihir pelindung Sekte Lingwu Qi sangat kuat. Bahkan seorang abadi yang hebat akan menderita kerusakan berat jika terkena kekuatan formasi tersebut. Jika seorang abadi kecil tidak memiliki fisik yang kuat, ia akan langsung diledakkan berkeping-keping. Tetapi pria yang memegang pedang ini sebenarnya menghalangi kekuatan formasi dengan pedang di tangannya, dan tampaknya tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat sulit bagi siapapun di Sekte Catur Lingwu untuk menerimanya. Bukan hanya itu saja, Jian Angxing tampaknya telah mengetahui sejauh mana kekuatan formasi ini, dan dia mengayunkan pedangnya terus-menerus, dengan sinar pedang terus-menerus jatuh pada formasi tersebut. Ledakan. Terjadi pemboman terus-menerus. Meskipun lingkaran sihir itu padat, ia terus berkedip untuk sementara waktu, membuat para penguasa kedua sekte di lingkaran sihir itu sedikit ketakutan, takut lingkaran sihir yang telah ada selama ribuan tahun itu akan runtuh. Semuanya, jangan khawatir, formasi sekte kita tidak dapat dipatahkan dengan mudah. Bahkan jika seorang pria kuat abadi mengambil tindakan, akan sulit untuk menghancurkan formasi sekte kita. Pemimpin Sekte Catur Lingwu berkata, memperlihatkan rasa percaya diri dalam kata-katanya. Memang sulit bagi Jian Angxing untuk menembus formasi pelindung. Bagaimanapun, formasi pelindung Sekte Catur Lingwu telah ada selama ribuan tahun. Telah didirikan sejak berdirinya Sekte Catur Lingwu. Selanjutnya, para master Sekte Catur Lingwu di generasi-generasi berikutnya akan terus mengembangkan formasi ini, sehingga semakin kuat. Pemimpin Sekte Catur Lingwu tidak membual. Dengan kekuatan lingkaran sihir saat ini,
bahkan jika orang kuat abadi benar-benar menyerang, akan sulit untuk menghancurkan lingkaran sihir dalam waktu singkat. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi seiring berjalannya waktu. Mata Jian Angxing menjadi lebih dingin ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mematahkan lingkaran sihir untuk waktu yang lama. Ombak menyapu pasir, pedang kuno berwarna merah menyala menebas, dan gerakan pedang Jian Angxing sendiri pun dilakukan. Pedang itu menebas lingkaran sihir, dan energi pedang yang sangat kuat meledak, terus-menerus menembus lingkaran sihir itu. Melihat hal ini, pemimpin Sekte Catur Lingwu segera mengambil tindakan untuk menstabilkan lingkaran sihir guna mencegah konsumsi kekuatannya yang berlebihan. Selama lingkaran sihir ini berdiri utuh, Sekte Catur Lingwu dan studio lukisan Guihai tidak akan terkalahkan. Mereka dapat diisi ulang oleh energi spiritual langit dan bumi yang diserap oleh lingkaran sihir saat berada di dalam lingkaran sihir. Fang Lin yang berada tidak jauh dari situ melihat Jian Angxing tidak mampu memutus lingkaran sihir tersebut, maka ia tidak banyak berkata dan langsung menyerahkan kaligrafi yang didapatnya dari sanggar lukis Guihai kepada Jian Angxing. Gunakan ini, Fang Lin memerintahkan. Jian Angxing menerima kaligrafi itu dengan tatapan rumit di matanya, tetapi dia tidak menolaknya. Ia yakin jika diberi waktu lebih, itu akan cukup untuk memutus lingkaran sihir terkutuk itu, tetapi itu akan terlalu menyita waktu dan tenaga. Jian Angxing tidak ingin membuang terlalu banyak energi pada lingkaran sihir yang seperti cangkang kura-kura ini. Ini adalah mahakarya dari studio lukis Guihai milikku. Tuan Liu yang berambut putih tiba-tiba membelalakan matanya dan menatap gulungan kuno di tangan Jian Angxing. Jian Angxing tidak peduli betapa berharganya kaligrafi ini. Dia hanya membukanya dan menyuntikkan kekuatannya sendiri ke dalamnya. Berdengung. Saat berikutnya, sebuah tangan muncul pada gulungan yang awalnya kosong, tampak nyata dan hidup. Tidak bagus. Pemimpin Sekte Song, tolong segera aktifkan lingkaran sihir itu ke level terkuatnya, kalau tidak kita mungkin tidak bisa menghentikannya. Tuan Liu buru-buru berkata kepada pria parubaya yang bermarga Song. Pemimpin Sekte Song tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi dengan ekspresi serius ia mendorong kekuatan formasi hingga mencapai batas maksimal. Tangan yang muncul pada gulungan itu menghilang diam-diam, dan ketika muncul kembali, ia perlahan melayang ke arah Sekte Catur Lingwu. Meskipun lambat, ia membawa aura yang menakutkan dan tak terbatas, seperti kedatangan makhluk kuat abadi. Dalam gulungan ini, ada sepotong kaligrafi yang ditinggalkan oleh seorang guru abadi, yang diaktifkan oleh Jian Angxing pada saat ini. Itu setara dengan seorang master abadi yang menyerang Lingwu Qizong dengan seluruh kekuatannya. Semua orang di lingkaran sihir itu merasa ngeri. Aura mengerikan yang terkandung dalam telapak tangan itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Itu jauh lebih mengerikan daripada keabadian agung. Kamu punya benda-benda seperti itu di studio lukis Guihai, tapi kamu tidak membawanya keluar. Sekarang, benda-benda itu sudah digunakan orang lain untuk berurusan dengan kita. Kata Ketua Sekte Song dengan ekspresi muram, dan kebencian dalam nada bicaranya terlihat jelas. Tuan Liu memasang wajah masam dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak punya cara untuk membela diri. Ia tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin dan kelompoknya akan mengambil jalan memutar yang jauh untuk merampok studio lukisan Guihai. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia pasti sudah membawa seluruh orang dan harta benda di sanggar lukis Guihai ke sini, agar dapat menghindari kejadian memalukan seperti ini. Telapak tangan itu datang perlahan namun tak terduga, namun membuat para master dari dua sekte semakin gelisah, takut kalau formasi itu tidak akan mampu menahan kekuatan telapak tangan ini. Akhirnya telapak tangan dan lingkaran sihir bertabrakan. Setelah keheningan awal, aura yang mengerikan meledak seketika, dan lingkaran sihir itu bergetar hebat, seperti perahu kecil di laut, menahan serangan angin kencang dan hujan badai, dan tampak seperti akan terbalik kapan saja. Kekuatan telapak tangan itu tidak ada habisnya, semakin lama semakin kuat dan tidak ada yang tahu kapan itu akan habis. Master Sekte Song menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan lingkaran sihir. Banyak tetua di Sekte Catur Lingwu juga mengambil tindakan dan menuangkan kekuatan mereka ke dalam lingkaran sihir. Hal ini berlangsung sekitar setengah cangkir teh sebelum kekuatan telapak tangan berangsur-angsur memudar, dan lingkaran sihir itu akhirnya tidak putus. Akhirnya saya berhasil melewatinya. Kepala dan wajah pemimpin Sekte Song dipenuhi keringat, dan kulitnya sedikit pucat, jelas karena telah menghabiskan banyak energi. Meskipun begitu, Master Sekte Song masih merasa berat hati. Meskipun lingkaran sihir itu belum hancur, terlalu banyak tenaga yang terkuras. Jika serangan seperti itu terjadi lagi, dia mungkin tidak dapat bertahan. Tuan Liu, sebaiknya gunakan gambar 10.000 binatang sesegera mungkin. Strategi terbaik adalah menghabiskan kekuatan keempat orang ini sebanyak mungkin. Lingkaran sihir membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Pemimpin Sekte Song berkata kepada Guru Liu dari studio lukisan Guihai. Pemilik studio lama yang bermarga Liu mengangguk.
Fang Lin dan keempat rekannya telah merampok studio lukisan Guihai miliknya. Pada saat ini, dia sedang memikirkan cara untuk membalas mereka. Tentu saja dia tidak akan pelit dengan lukisan 10.000 binatang ini. Pada saat itu, Guru Liu membuat segel dengan tangannya, dan gambar 10.000 binatang yang melayang di atas sekte catur Lingu mengeluarkan serangkaian suara gemuruh yang mengguncang bumi, menyebabkan angin dan awan berubah, serta langit dan bumi kehilangan warnanya. Segera setelah itu, gambaran 10.000 binatang itu tampak menjadi hidup. Binatang-binatang jahat hidup berlarian keluar dari gulungan itu, dan roh-roh jahat memenuhi langit. Yang pertama bergegas keluar adalah seekor ular piton raksasa dengan 9 kepala. Tubuhnya berwarna-warni, dan 9 kepala ular ganas itu memuntahkan asap hitam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura ibel yang ganas. Tak lama kemudian keluarlah seekor banteng api yang menyemburkan api dari mulutnya, lalu keluarlah seekor burung raksasa bersayap 6. Aura kedua monster ini tidak lebih lemah dari aura ular piton berkepala 9. Kemudian berbagai monster bermunculan, sebagian memiliki aura kuat dan sebagian lagi lemah, namun tidak satupun dari mereka berada di bawah tingkat transformasi ke-6. Dengan kata lain, berbagai monster yang keluar dari peta 10.000 binatang setidaknya berada pada level Raja Ibel Agung transformasi ke-6. Yang paling kuat adalah monster yang keluar terlebih dahulu, masing-masing dari mereka memiliki aura monster transformasi 8. Monster transformasi 8 itu setara dengan manusia abadi yang agung, tetapi kekuatan tempur monster transformasi 8 itu jelas tidak dapat diukur dengan kekuatan manusia abadi yang agung. Terutama beberapa monster kuno dengan garis keturunan yang unik, mereka dapat tetap tak terkalahkan bahkan ketika menghadapi 5 atau 6 dewa abadi pada saat yang sama. Dalam sekejap, langit dipenuhi oleh monster-monster, dan semua jenis energi ibel saling terkait, membuat energi ibel di tempat itu membumbung tinggi ke langit dan begitu padat hingga tidak terbayangkan. Bahkan banyak binatang laut di dasar laut pun terkejut dan berhamburan keluar dari air seakan-akan sedang menanggapi kedatangan monster-monster di angkasa itu. Nama gambar 10.000 binatang memang sesuai dengan namanya. Monster-monster itu begitu banyaknya dan berdesakan rapat sehingga jika dilihat sekilas, jumlah mereka pasti puluhan ribu, bagaikan pasukan monster yang sangat kuat. Ketika semua orang dari Sekte Catur Lingu melihat pemandangan ini, mereka semua mendesak kagum, sementara para master studio lukis Guihai semuanya merasa cukup bangga. Lagi pula, lukisan 10.000 binatang merupakan harta karun sanggar lukis Guihai mereka, dan memajangnya kini membawa kehormatan bagi sanggar lukis Guihai mereka. Sungguh harta karun yang luar biasa. Jika kamu menguasai peta 10.000 binatang, kamu akan mampu menguasai dunia. Kata Zhen Yangzi dengan kagum. Jian Angxing dan Fu Yue Jin Gang juga keduanya terkejut. Diagram 10.000 binatang ini memang terlalu mengerikan. Ia sebenarnya dapat melepaskan begitu banyak monster, dan ada beberapa monster di alam transformasi ke-8. Siapakah di dunia ini yang mampu menahan begitu banyak monster? Selain dari Santo Ibel Kitian dari klan binatang Ibel masa kini, saya khawatir tidak ada orang kuat di dunia ini yang mampu memandang rendah binatang Ibel ini. Tentu saja, gambar 10.000 binatang ini tidak akan berguna melawan Ibel bijak yang setara dengan surga. Diperkirakan monster-monster tersebut akan langsung menyerah begitu melihat sang bijak Ibel setara langit. Tetapi jika digunakan terhadap umat manusia, akan sangat efektif. Lagi pula, di mata para monster ini, terutama banyak dari mereka yang memiliki garis keturunan kuno, mereka memusuhi ras manusia jauh di dalam darah mereka dan menganggap manusia sebagai makanan. Fang Lin memandang segerombolan monster yang mengelilingi dia dan teman-temannya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya juga. Namun, dia tetap tenang dan lebih ingin tahu. Ini sebenarnya monster sungguhan, bukan hantu atau ilusi. Banyak sekali monster yang tersegel di peta 10.000 binatang. Sepertinya orang yang meninggalkan peta 10.000 binatang ini sangat ahli, kata Fang Lin. Jian Angxing jarang mengambil inisiatif untuk berbicara. Saya mendengar bahwa lukisan 10.000 binatang di studio lukisan Guihai tampaknya ditinggalkan oleh para leluhur yang mendirikan sekolah Konfusianisme. Fang Lin sedikit mengernyit saat mendengar ini. Leluhur yang mendirikan Konfusianisme. Menurut apa yang dikatakan wanita berpakaian rok hitam kepada Fang Lin, pendiri Konfusianisme seharusnya adalah penguasa pedang Tianlou di antara 8 kaisar yang tak tertandingi. Jika memang begitu, mungkinkah gambar 10.000 binatang ini ditinggalkan oleh Master Pedang Tianlou? Tahukah Anda siapa yang mendirikan ketiga agama tersebut? Fang Lin mengabaikan monster-monster itu dengan mata membara dan bertanya pada Zhen Yangzi dan 2 orang lainnya. Ketiganya tercengang, lalu menggelengkan kepala. Mereka tidak mengetahui siapa pendiri ketiga agama tersebut, dan mereka bahkan jarang mendengar tentang mereka. Sebelum Fang Lin dapat meneruskan bicaranya, para monster di sekelilingnya menerkam ke arah mereka. Yang pertama adalah banteng api dan burung bersayap 6 yang pertama kali keluar dari diagram 10.000 binatang.
Kedua monster ini sangatlah kuat. Monster-monster di sekitarnya pun tidak ketinggalan, dan segera menenggelamkan Fang Lin dan 3 orang lainnya. Monster-monster yang tersegel dalam peta 10.000 binatang ini tidak akan melawanmu satu lawan satu, mereka juga tidak akan peduli dengan apa yang disebut intimidasi terhadap minoritas dengan jumlah. Yang mereka inginkan hanyalah bertarung sepuasnya dan mencabik-cabik manusia yang mereka lihat. Hahaha, dengan peta 10.000 binatang milikku di sini, tikus-tikus ini tidak akan pernah menjadi apa-apa dan pasti akan mati di tangan 10.000 binatang itu. Tuan Tua Liu mengusap jenggotnya sambil tertawa, kemarahan dalam hatinya pun menjadi jauh lebih reda. Mendengar ini, Ketua Sekte Song yang masih mengatur napasnya merasa jijik dengan pamer yang disengaja dari lelaki tua itu, tetapi dia harus mengakui bahwa gambar 10.000 binatang memang mengerikan. Untungnya, sebagai sesama penganut Konfusianisme, Sanggar Seni Lukis Guihai tidak akan menggunakan benda mengerikan seperti itu pada Sekte Catur Lingwu mereka. Terlebih lagi, meskipun studio lukisan Guihai memiliki gambar 10.000 binatang, Sekte Catur Lingwu mereka juga memiliki harta yang dapat mendukung pertunjukan tetapi belum menggunakannya. Akan tetapi, sebelum Guru Liu dapat tersenyum lebar, ia melihat banyak monster di langit menjerit ketakutan, seakan-akan mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Bahkan 8 monster transformasi pun mundur satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Guru Liu dan orang-orang dari studio lukisan Guihai tercengang. Mengapa monster-monster ini tidak menyerang keempat orang itu? Sebaliknya, ia malah mengalami kemunduran yang terus-menerus. Lihat, sepertinya ada sesuatu di tangan Fang Lin. Seorang yang bermata tajam dari Sekte Catur Lingwu berkata dengan keras. Sebenarnya dia tidak perlu berteriak, sebab mereka yang kultivasinya baik sudah menyadarinya. Di tangan Fang Lin, ia memegang seekor makhluk yang ditutupi rambut emas, tampak seperti seekor guk-guk besar. Monster-monster di sekitar nampak ketakutan melihat guk-guk emas besar itu dan mundur dengan panik, tidak berani mendekati Fang Lin dan 3 orang lainnya. Guru Liu tidak diragukan lagi adalah orang yang paling terkejut. Dia merupakan guru besar seni lukis Guihai pada masa kini, dan mampu menggunakan lukisan 10.000 binatang yang diwariskan oleh guru-guru besar sebelumnya. Meskipun dia hanya menggunakannya satu kali dalam perang terakhir antara kedua tempat, masuk akal jika monster dalam gambar 10.000 binatang tidak takut mati. Bagaimana hal luar biasa seperti itu bisa terjadi? Dan yang ditakuti monster-monster ini bukanlah Fang Lin dan 3 orang lainnya, melainkan guk-guk besar berambut emas. Faktanya, bukan hanya Guru Liu yang tidak dapat memahaminya, para monster juga menganggapnya sangat aneh. Mereka tidak tahu apa guk-guk emas besar itu, tetapi sekadar melihatnya saja akan menimbulkan rasa takut naluriah jauh di dalam darah mereka, membuat mereka tidak berani menghadapinya sama sekali. Perasaan ini sangat aneh, tetapi tidak mungkin untuk ditolak, karena klan monster adalah yang paling mengikuti garis keturunan. Guk-guk emas besar itu dipegang Fang Lin dan bergoyang di depannya. Monster-monster itu mundur satu demi satu. Beberapa yang lebih lemah sudah gemetar dan ingin kembali ke peta 10.000 binatang. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa membawa benda kecil ini ke sini akan berguna. Zhen Yangzi berkata sambil tersenyum. Tidak peduli apakah itu ular piton berkepala 9, banteng api, atau burung bersayap 6, tidak ada satupun dari mereka yang berani menghadapi guk-guk emas di tangan Fang Lin. Pada saat ini, mereka semua memilih untuk menyerah di bawah keagungan garis keturunan mereka. Guk-guk besar berbulu emas itu menguap dan melambaikan kakinya dengan tidak sabar ke arah monster-monster di sekitarnya, seolah-olah menyuruh mereka kembali ke tempat asal mereka. Dan monster-monster itu benar-benar berbalik dan lari satu demi satu, semuanya menyerbu ke dalam gambar 10.000 binatang, dan kembali tanpa melakukan apapun. Adegan ini membuat para master dari 2 sekte semakin tercengang, terutama para master dari Sanggar Seni Guihai, yang berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Tua Liu yang santun itu sangat marah sehingga ia ingin menarik keluar semua monster dalam gambar 10.000 binatang dan memarahi mereka. Tuan Tua Liu, apakah monster di peta 10.000 binatang tidak dalam kondisi baik hari ini? Pemimpin Sekte Song melirik lelaki tua itu dan berkata dengan nada aneh. Mendengar ini, Guru Liu sangat marah hingga hampir muntah darah. Apa-apaan dia yang bilang kalau dia tidak dalam kondisi prima? Monster-monster terkutuk ini hanya ditakuti oleh yang lain. Namun, setelah marah dan terkejut, Guru Liu semakin bingung. Ada beberapa monster transformasi 8 di peta 10.000 binatang. Mustahil bagi mereka untuk takut kembali tanpa perlawanan. Lagi pula, guk-guk Golden Retriever itu terlihat seperti guk-guk dari sudut pandang manapun. Bagaimana bisa ia begitu kuat? Bahkan monster dengan garis keturunan kuno seperti ular piton berkepala 9 dan banteng api matahari merah takut pada mereka. Tuan Tua Liu tidak dapat menemukan jawabannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dan dia tidak ingin memikirkannya lagi.
Dia ingin mengaktifkan diagram 10.000 binatang lagi dan membiarkan monster-monster itu bergegas keluar untuk mencoba lagi. Kali ini, tidak peduli seberapa keras Guru Liu mendesak gambar 10.000 binatang, gambar itu tetap bersinar beberapa kali secara berturut-turut. Akan tetapi, monster-monster yang ada di dalam gambar itu tidak mau keluar apapun yang terjadi, dan mereka semua berkerumun di dalam gambar itu. Titik titik titik. Titik titik titik. Dasar segerombolan orang menyebalkan. Tuan Tua Liu hampir gila karena marah. Sekarang, monster di peta 10.000 binatang tidak mau keluar satu persatu. Bukankah peta 10.000 binatang ini akan menjadi tidak berguna? Tuan Liu, mungkinkah sanggar seni Guihai Anda tidak mau menyumbang dan tidak membawa lukisan 10.000 binatang yang asli? Pemimpin Sekte Song berkata dengan agak tidak sopan, dalam hatinya merasa sangat tidak puas terhadap Guru Liu. Lagi pula, kali ini kedua sekte bergabung untuk melawan musuh yang kuat, dan mereka memilih Sekte Catur Lingu sebagai tempat pertempuran. Jika Guihai Huashai ingin menyembunyikannya, bukankah itu akan merugikan Sekte Catur Lingu secara tak terlihat? Selama suatu waktu, banyak Master Sekte Catur Lingu memperlakukan Guihai Huashai dengan mata dingin, dan hubungan antara kedua belah pihak tampak mengalami fluktuasi yang halus. Meskipun Guru Liu marah, dia harus menahan amarahnya saat ini dan menjelaskan, Guru Song, tolong jangan salah paham. Gambar 10.000 binatang ini memang asli. Guru Song baru saja melihat monster-monster itu dengan matanya sendiri. Mereka tampaknya takut pada makhluk di tangan Fang Lin, jadi mereka melarikan diri kembali ke gambar 10.000 binatang. Bukannya aku tidak ingin bertarung dengan sekuat tenaga. Setelah mendengar penjelasan ini, ekspresi keraguan Master Sekte Song sedikit mereda, tetapi dia masih belum sepenuhnya mempercayainya. Lagi pula, reputasi gambar 10.000 binatang sudah terkenal di aliran Konfusianisme, dan semua orang tahu bahwa gambar 10.000 binatang tidak akan terkalahkan begitu keluar. Tetapi hari ini, gambar 10.000 binatang tidak hanya tidak memainkan peran apapun, tetapi juga menyebabkan hilangnya momentum yang besar bagi pihaknya. Bagaimana mungkin ketua Sekte Song tidak curiga? Tuan Liu, tahukah Anda makhluk macam apa yang dimiliki Fang Lin di tangannya? Bagaimana bisa makhluk itu membuat begitu banyak monster takut untuk maju? Tanya Master Sekte Song sambil mengerutkan kening. Master Liu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, makhluk ini mungkin terlihat biasa saja, tetapi ia dapat membuat monster dalam gambar 10.000 binatang mundur. Jelas ia bukan makhluk biasa, tetapi aku tidak dapat mengenalinya. Pemimpin Sekte Song mengeluh dalam hatinya, apa yang kamu bicarakan adalah omong kosong, bagaimana mungkin seseorang yang dapat membuat sekelompok monster mundur menjadi makhluk biasa? Tuan Song, jangan khawatir. Meskipun lukisan 10.000 binatang tidak dapat digunakan untuk saat ini, studio lukisan Guihai milikku juga telah membawa harta karun lainnya, yang cukup untuk memberi cukup waktu bagi formasi sihir sekte Anda untuk memulihkan kekuatannya. Kata Guru Liu. Saya harap begitu. Sekte Master Song menanggapi dengan acuh tak acuh dan terus memasukkan kekuatan ke dalam formasi perlindungan sekte bersama para Master Sekte. Guru Liu dengan hikmat mengeluarkan kuas ramping dan batu tinta yang tampaknya biasa dari tas Istana Sembilan. Dengan kuas dan batu tinta di tangan, seluruh aura Guru Liu tampak berbeda. Guru Tua Liu mencelupkan kuas di tangannya ke dalam tinta dari batu tinta dan mulai menggambar di udara di depannya. Saat mulai menulis, Tuan Liu tampak sangat hikmat dan fokus, dan setiap goresannya lambat dan kuat. Sesaat kemudian, seorang prajurit raksasa dengan penampilan agung muncul di hadapan Guru Liu. Dia tampak hidup dan bersinar dengan cahaya hitam. Pukulan terakhir jatuh ke mata prajurit raksasa ini. Pukulan ini adalah sendewa akhir yang sesungguhnya, dan juga membuat prajurit raksasa ini menjadi hidup. Ledakan. Prajurit raksasa itu langsung menyerbu keluar, dengan aura pemberani dan kuat di sekujur tubuhnya, dan langsung membasmi Fang Lin dan keempat rekannya. Fang Lin memasukkan guk-guk emas itu ke dalam tas binatang buas, dan ketika dia melihat prajurit raksasa itu berlari ke arahnya, dia tidak menganggapnya serius. Jian Angxing mengayunkan pedangnya, yang mendarat di prajurit raksasa itu, namun tidak melukai prajurit raksasa itu sedikitpun. Sebaliknya, dia menangkis pedang Jian Angxing dengan pukulan. Kemudian Zhen Yangzi mencoba menggunakan metode rahasia Tao untuk membatasi pergerakan prajurit raksasa, tetapi gagal. Prajurit raksasa itu melepaskan diri dari ikatan Zhen Yangzi dengan kekuatan kasarnya, dan sudah berada di depan Fang Lin, mengayunkan tinjunya dan menghantamkannya ke kepala Fang Lin. Fu Yue King Kong berdiri tepat di depan Fang Lin dan juga melayangkan pukulan, bertabrakan dengan tinju prajurit raksasa itu. Terdengar suara dentuman, dan serangan prajurit raksasa itu berhasil diblokir, lalu dia mundur. Fu Yue King Kong juga mengerutkan kening, jelas terkejut dengan kekuatan prajurit raksasa itu. Pada saat ini, Guru Liu mulai menulis lagi, dan prajurit raksasa kedua akan segera muncul. Sungguh metode yang ampuh.
Fang Lin berkata dalam hati, dan 8 lampu Dewa Api kuno terbang keluar, dan api di seluruh langit jatuh ke arah Sekte Catur Lingwu. Fang Lin juga dapat mengetahui bahwa Gui Hai Huashai mungkin sedang mengulur waktu bagi formasi sihir Sekte Catur Lingwu untuk memulihkan kekuatannya. Selama formasi sihir pelindung sekte tersebut pulih ke keadaan puncaknya, akan menjadi sangat sulit bagi mereka untuk menerobos formasi tersebut. Lagi pula, kaligrafi yang ditinggalkan oleh orang kuat abadi hanya dapat digunakan 2 kali, dan kekuatan yang kedua kalinya akan sedikit lebih lemah daripada yang pertama. Oleh karena itu, Fang Lin harus melakukan sesuatu untuk mencegah formasi perlindungan sekte memulihkan kekuatannya. Lampu kuno Dewa Api yang terus-menerus melepaskan api surgawi untuk menyerang adalah cara yang sangat efektif. Brengsek, Master Sekte Song dan para tokoh kuat dari Sekte Catur Lingwu semuanya tampak muram. Kekuatan lingkaran sihir belum pulih, dan mereka berada di bawah tekanan dari lampu kuno Dewa Api. Situasinya sangat buruk. Tetua Agung, bawa orang untuk membuka formasi kuno Tianpan, kata Master Sekte Song kepada seorang lelaki tua di sampingnya. Ketika orang tua itu mendengar hal ini, mula-mula ia terkejut, lalu ia pergi bersama beberapa tuannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang di 3 agama tahu bahwa Sekte Catur Lingwu memiliki formasi pelindung yang sangat kuat yang dapat menghentikan yang kuat yang tidak dapat dihancurkan, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa papan catur besar di bawah Sekte Catur Lingwu juga merupakan papan formasi. Di atas lempeng formasi ini, ada juga formasi kedua dari Sekte Catur Lingwu. Di bawah pimpinan Tetua Agung Sekte Catur Lingwu dan beberapa orang kuat di sekte tersebut, formasi Pangu diaktifkan hari itu. Formasi kedua muncul di luar Sekte Catur Lingwu, menghalangi api yang dilepaskan oleh lampu kuno Dewa Api. Hasilnya, para penguasa 2 sekte di lingkaran sihir akhirnya bisa bernapas lega. Kalau hanya ada 1 lingkaran sihir, mereka pasti akan merasa sedikit gelisah, takut kalau lingkaran sihir ini hancur sewaktu-waktu. Jadi ada cara kedua, tapi tetap saja itu pengecut. Tidak baik menerima pukulan secara pasif. Fang Lin mencibir, muncul tepat di belakang 8 lampu kuno Dewa Api, dan mengulurkan tangannya dan mengetuk ringan. Setangkai bunga yang terbentuk dari api mekar dengan tenang, dan di bawah kendali Fang Lin, bunga itu jatuh langsung ke formasi kuno Tianpan yang baru saja muncul. Dengan suara keras, formasi kuno Tianpan bergetar hebat dan tirai cahaya terus berkedip, yang menunjukkan betapa kuatnya serangan sebelumnya. Formasi kuno Tianpan masih utuh dan sangat kokoh, dan jelas tidak mudah untuk dihancurkan. Tujuan dari adanya formasi Tianpangu ini adalah untuk mengembalikan kekuatan formasi sihir pelindung yang ada di dalamnya, sehingga sekalipun ada serangan dari orang kuat abadi, dapat ditangkal. Pada saat ini, prajurit raksasa kedua bergegas keluar di bawah semak-semak Guru Liu, masih berlari ke arah Fang Lin, tidak ingin Fang Lin terus membombardir lingkaran sihir itu. Fang Lin bahkan tidak melihat ke arah prajurit raksasa itu. Jian Angxing telah bergegas dan menghalangi prajurit raksasa itu, mencegah prajurit raksasa itu memengaruhi Fang Lin. Melihat ini, Guru Liu sedikit mengernyit dan terus mengukir prajurit raksasa ketiga. Ayo kita lakukan bersama. Seorang tetua dari studio lukisan Gui Hai berteriak dan mulai melukis seperti Guru Liu. Dalam waktu singkat, banyak prajurit raksasa lahir dari kandang mereka. Meskipun mereka tidak sekuat prajurit raksasa yang diciptakan Guru Liu, jumlah mereka cukup banyak untuk memainkan peran tertentu. Lebih dari sekedar orang, Zhen Yangzi tersenyum ringan, menepuk tas 9 istana di pinggangnya, dan melihat potongan-potongan kertas jimat kuning mengambang keluar. Metode rahasia Tao, mengubah kacang menjadi tentara. Kertas jimat kuning yang memenuhi langit meledak menjadi cahaya keemasan dan berubah menjadi para Taois yang memegang pedang kayu persik, yang bergegas menuju prajurit raksasa yang bergegas keluar dari lingkaran sihir. Untuk sesaat, langit ramai dengan aktivitas. Pendeta Tao Huangfu dan prajurit raksasa saling bertarung, sementara Fang Lin terus-menerus menggunakan lampu Dewa Api kuno untuk membombardir formasi kuno Tianpan di bawah, dan Jian Angxing serta Fu Yue King Kong masing-masing menghalangi 2 prajurit raksasa yang paling kuat. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, tetapi situasi berangsur-angsur berubah menguntungkan Fang Lin dan rekan-rekannya. Ini bukan solusi. Formasi kuno Tianpan pada akhirnya akan hancur. Pada saat itu, bahkan jika formasi pelindung sekte telah memulihkan semua kekuatannya, formasi itu masih akan berada dalam situasi pasif. Master Sekte Song berkata dengan nada serius. Mengapa bantuan dari Sui Hai Seng Yuan belum tiba? Guru Liu bertanya sambil menulis. Pemimpin Sekte Song menggertakkan giginya, dengan sedikit ekspresi kesal di wajahnya mereka tidak akan datang sama sekali. Apa? Mendengar ini, ekspresi Guru Liu tiba-tiba berubah jelek. Master Sekte Song menambahkan tidak banyak orang yang tersisa di Akademi Sein Sui Hai. Bahkan jika mereka semua datang, itu tidak akan banyak gunanya. Bahkan jika Sui Hai Seng Yuan tidak datang, bagaimana dengan orang-orang dari Sekte Tao?
Jika sekte Konfusianisme saya ditembus, yang akan menderita selanjutnya adalah sekte Tao mereka. Apakah mereka akan berdiri diam dan menonton? Apakah mereka akan menunggu untuk dikalahkan satu persatu? Guru Liu berkata dengan keras. Master Sekte Song menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah berulang kali bertanya kepada para Taois, tetapi jawaban mereka selalu samar. Saya tidak tahu apakah mereka bisa datang untuk membantu. Dasar penganut Tao Otang pembawa sial. Mereka dulu sangat sombong saat memperjuangkan tanah dan sumber daya, tapi sekarang setelah bencana datang, mereka jadi pengecut. Guru Liu mengutuk, tetapi kuas di tangannya tidak pernah berhenti dan prajurit raksasa ketiga pun selesai. Prajurit raksasa ketiga bergegas menuju Fang Lin, dan saat ini tampaknya tidak ada seorang pun yang dapat membantu Fang Lin menghentikan prajurit raksasa ini. Fu Yue Jingang dan Jian Angxing sudah terjerat dalam pertarungan dengan dua prajurit roh raksasa, dan tidak jelas siapa yang akan menang untuk sementara waktu. Zhen Yangzi terus-menerus menggunakan metode rahasia Tao untuk mengubah kacang-kacangan yang tersebar menjadi prajurit untuk menahan sejumlah besar prajurit roh raksasa, tetapi dia juga tidak dapat melepaskan diri. Tampaknya hanya Fang Lin sendiri yang bisa menghadapi prajurit raksasa ini. Tetapi Fang Lin masih menatap lurus ke depan, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa prajurit raksasa itu telah menerjang ke arahnya. Saat berikutnya, sebuah bayangan hitam muncul entah dari mana, menghalangi prajurit raksasa itu, dan menjatuhkannya kembali dengan pukulan. Bayangan hitam ini sebenarnya adalah boneka ajaib yang sudah lama tidak digunakan Fang Lin, yaitu naga ajaib Jiankong dari keluarga Long. 7 tahun yang lalu, Fang Lin meninggal di 7 lautan, dan boneka ajaib itu dibawa kembali ke 9 kerajaan oleh petapa Ibel Qitian. Karena boneka Ibel itu dibuat oleh mumi tua Jing Zulong, maka sekalipun Fang Lin meninggal saat itu, boneka Ibel itu tetaplah boneka Ibel, dan tidak akan bisa lepas dari status bonekanya. Selain itu, dengan penindasan Ibel Sein Qitian, mustahil bagi boneka Ibel untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Setelah Fang Lin memulihkan tubuh fisiknya, ia mendapatkan kembali kendali atas boneka ajaib itu. Namun, Fang Lin ingin lebih mengasah kekuatannya, jadi dia hampir tidak pernah menggunakan boneka ajaib. Dan sekarang, Fang Lin merasa tidak perlu menyembunyikannya, gunakan saja sebagaimana mestinya. Boneka Ibel telah mencapai puncak keabadian yang agung, dan hanya tertinggal satu langkah di belakang ketiga pria itu, Fu Yue King Kong. Wajar saja jika dia dapat menghadapi pendekar roh raksasa itu. Sekalipun dia tidak bisa menang dalam waktu singkat, dia tidak akan memiliki masalah dalam menunda prajurit roh raksasa itu. Ketika Guru Liu melihat prajurit raksasa ketiganya terhenti, alisnya berkerut lebih dalam dan dia mulai menulis lagi. Kali ini, bukan sang prajurit raksasa. Ketika saya masih muda, saya tidak sengaja melihat potret seekor naga sungguhan. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, saya masih ingat seperti apa rupa naga sungguhan itu. Jika saya menirunya sekarang, mungkin ia dapat memiliki 30% pesona naga sungguhan. Guru Liu berkata dalam hati sambil memejamkan mata dan berpikir sejenak. Ketika Guru Liu mulai menulis lagi, momentumnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat satu sapuan kuas dilakukan, terdengarlah auman naga. Keempat lautan bergelora, angin dan awan bertiup kencang. Fang Lin berseru pelan dan melihat ke arah lingkaran sihir, dan melihat bahwa Tuan Tua Liu tampak dikelilingi oleh aura naga sungguhan. Sungguh tulisan yang sangat bagus. Mungkinkah orang tua ini ingin meniru bayangan naga sungguhan? Kata Fang Lin. Saat berikutnya, Fang Lin menyeringai. Manusia fana ingin meniru naga sungguhan. Kau benar-benar tidak tahu kemampuanmu sendiri. Suara Fang Lin bagaikan guntur, menggetarkan hati orang-orang. Guru Liu menatap Fang Lin, tetapi tidak terpengaruh olehnya dan ingin terus menulis. Lihat baik-baik, ini naga sungguhan. Begitu Fang Lin selesai berbicara, klon naga asli meraung, menyebabkan angin dan awan di 9 langit berkumpul bersama dan menyebabkan monster yang tak terhitung jumlahnya di 7 lautan meresponsnya. Keagungan naga sesungguhnya ditampilkan sepenuhnya. Itu bukanlah ilusi, juga bukan mengandalkan kekuatan harta karun. Itu adalah naga kuno sungguhan. Ketika klon naga asli muncul, para penguasa kedua sekte terkejut. Walaupun mereka pernah mendengar kabar bahwa di negeri 9 kerajaan diduga ada seekor naga sungguhan, namun penduduk 7 lautan selalu mencibir dan mengira bahwa hal itu hanya bualan penduduk 9 kerajaan. Tapi sekarang, seekor naga sungguhan muncul di depan mata mereka. Betapapun tidak dapat dipercayanya hal itu, penduduk 7 lautan harus mempercayainya. Apakah aku sedang bermimpi? Aku benar-benar bisa melihat naga sungguhan di masa hidupku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ini naga sungguhan. Naga sungguhan sudah lama punah, jadi mengapa naga sungguhan masih ada? Mengapa Fang Lin begitu beruntung karena dia benar-benar dapat menemukan naga sungguhan?
Baik sekte catur Lingwu maupun sanggar seni lukis Guihai, semua orang di kedua sekte itu mengalami guncangan hebat dalam batin mereka. Beberapa bahkan menamparkan diri mereka sendiri 2 kali, bertanya-tanya apakah mereka sedang hidup dalam mimpi. Titik titik titik. Titik titik titik. Fang Lin menendang kakinya dan berdiri di atas kepala naga klon naga asli, menatap ke bawah ke arah para penguasa kedua sekte di bawah. Guru Liu tertegun di sana, dan dia hampir tidak dapat memegang kuas lukis kuno yang berharga itu di tangannya. Naga asli? Apakah ini naga asli? Ini bukan gambar pada kaligrafi, tapi naga asli. Guru Liu bergumam, sambil menatap naga asli di langit dengan matanya, seolah-olah dia dirasuki setan. Terdengar suara ledakan keras, dan kuas di tangan Guru Liu terjatuh ke tanah. Dia sendiri tidak menyadari hal itu dan masih menatap naga asli itu dengan linglung. Dalam keadaan kesurupan, Guru Liu tertawa terbahak-bahak, tawanya sangat sedih, namun juga mengandung sedikit kepuasan. Betapa konyolnya aku ingin meniru naga sungguhan. Bagaimana aku bisa menirunya tanpa melihat naga sungguhan? Belum lagi 3 atau 4 poin keagungan naga sungguhan, aku bahkan tidak bisa meniru 1 poin keagungan naga sungguhan. Guru Liu tampak seperti orang gila. Dia menjatuhkan batu tinta di tangannya dan duduk di tanah. Orang-orang di sekitar bergegas datang untuk memeriksa Guru Liu, tetapi mereka semua diusir olehnya. Naga asli ada di sini. Jika kamu ingin menirunya, sebaiknya kamu menirunya sesegera mungkin. Aku ingin melihat seberapa banyak pesona naga asli yang dapat kamu tiru sebagai pemilik studio lukisan Guihai. Fang Lin berkata dengan tenang. Guru Liu menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menirunya. Pikiran saya sudah kacau. Kamu masih tahu batasmu. Fang Lin berkata dengan dingin. Guru Liu merasa amat getir dalam hatinya. Keadaan pikirannya yang bingung hanyalah salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah dia tahu dia tidak mampu meniru naga sungguhan. Jika dia tidak melihat naga asli dengan matanya sendiri, Guru Liu dapat mencoba menirunya berdasarkan potret naga asli yang pernah dilihatnya dalam ingatannya. Namun, yang ditirunya bukanlah naga sungguhan, melainkan hanya potret naga sungguhan di masa lalu. Namun sekarang, Guru Liu telah melihat naga sesungguhnya dengan matanya sendiri. Sebagai pelukis terbaik di dunia, mustahil baginya untuk menyalin potret dan mengabaikan naga asli di depannya. Keagungan seekor naga sungguhan memang bukan sesuatu yang dapat ia gambarkan dengan pena dan tinta di tangannya. Sekalipun dia menggambarnya dengan paksa, itu hanya akan menjadi gambar tanpa kekuatan apapun. Terlebih lagi, Guru Liu sudah dalam keadaan kebingungan, dan terus memaksakan diri untuk menggambar naga hanya akan membuatnya semakin frustrasi. Fang Lin menamparkan tas Istana 9, dan berbagai gulungan muncul di depannya. Semuanya merupakan mahakarya yang dikoleksi dari studio lukisan Guihai. Pada saat ini, semuanya diaktifkan oleh Fang Lin, dan tiba-tiba mereka menjadi sangat kuat. Ledakan. Meskipun formasi Pangu kokoh hari itu, ia terlebih dahulu mengalami serangan 8 lampu Dewa Api kuno, dan sekarang ia dihantam oleh kekuatan yang dilepaskan oleh banyak harta karun tinta. Tidak peduli seberapa kuat formasi itu, ia telah menghabiskan banyak daya. Fang Lin melambaikan tangannya, dan klon naga asli juga bergerak, menghantam tirai cahaya lingkaran sihir dengan kepala lebih dulu. Dengan suara keras, lingkaran sihir itu bergetar hebat. Orang-orang dari kedua sekte itu ketakutan dan menjadi pucat. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seekor naga sungguhan tengah membombardir lingkaran sihir itu saat ini. Ketika pemimpin sekte Song melihat ini, dia menjadi semakin cemas, tetapi dia tidak punya solusi yang bagus. Lagi pula, dia tidak berani keluar dan bertarung dengan Fang Lin dan yang lainnya. Dia hanya bisa mengandalkan lingkaran sihir untuk menghadapi Fang Lin dan yang lainnya. Klon naga asli terus menyerbu formasi Tian Pangu. Dengan tubuh naga sejati yang sangat kuat, sekalipun ia menderita hentakan kekuatan formasi, ia tidak terpengaruh secara serius. Setelah lebih dari selusin tabrakan berturut-turut, formasi Pangu akhirnya menjadi jauh lebih lemah hari itu. Melihat ini, Fang Lin menggabungkan klon naga asli ke dalam tubuhnya, dan 7 lampu Dewa Api kuno juga diam-diam memasuki tubuhnya. Fang Lin meninju dengan kekuatan dahsyat, disertai raungan naga sungguhan dan unicorn. Dalam sekejap, angin dan guntur berguncang di langit, dan kekuatan dahsyat berkumpul pada pukulan Fang Lin. Ledakan, tinjunya menghantam keras tirai cahaya lingkaran sihir, dan lingkaran sihir itu langsung hancur seperti kulit telur. Formasi kuno Tianpan akhirnya dihancurkan oleh Fang Lin. Api menyapu, dan Fang Lin melepaskan api langit lagi, yang turun ke lingkaran sihir pelindung kedua. Tidak hanya itu, tinju Fang Lin terus berjadewa, dan setiap pukulannya sangat kuat, tidak lebih lemah dari serangan kekuatan penuh seorang pria kuat abadi. Aduh, wajah Master Sekte Song berubah drastis. Dia merasakan kekuatan formasi perlindungan sekte sedang dikonsumsi dengan cepat. Dia hanya menahan 3 atau 4 pukulan,
tetapi dia hampir tidak mampu bertahan. Tuan Liu, mengapa Anda tidak bertindak cepat? Apakah Anda akan menyaksikan formasi sihir Sekte Catur Lingwu saya dihancurkan? Master Sekte Song berteriak pada Master Liu yang tengah duduk di tanah dan masih linglung. Guru Liu menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat lagi memegang pena dan sama sekali tidak berdaya untuk berbuat apapun. Master Sekte Song ingin mengutuk, tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya saat ini. Dia hanya bisa meminta orang untuk menggunakan semua harta yang ada di sekte tersebut. Tiba-tiba berbagai harta karun beterbangan dan mengepung Fang Lin, menyebabkan Fang Lin mendapat banyak masalah. Bagaimanapun, Sekte Catur Lingwu adalah sekte yang telah berdiri selama ribuan tahun dan masih memiliki beberapa fondasi. Banyak di antara harta karun ini yang kualitasnya luar biasa. Meskipun Fang Lin tidak terluka olehnya, dia juga terjerat oleh harta karun ini. Ada 2 buah catur khususnya, 1 hitam dan 1 putih. Mereka tidak terlalu menarik perhatian, tetapi kekuatannya begitu dahsyat sehingga Fang Lin tidak dapat menahan rasa takjub. Pada saat ini, banyak sosok muncul di langit yang jauh dan datang menuju tempat ini. Fang Lin dikelilingi oleh banyak harta, tetapi dia masih punya waktu untuk melihat apa yang terjadi di sana, tetapi alisnya sedikit berkerut. Orang-orang tahu ada di sini. Zhen Yangzi berkata dengan ekspresi agak tidak yakin. Umat, Konghucu yang berada di bawah perlindungan lingkaran sihir merasa seolah-olah mereka telah diampuni, dan memandang umat Tao yang datang membantu dengan sangat terkejut. Bagaimanapun, Sekte Tao datang jauh-jauh untuk membantu. Sekalipun agama Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme tidak diam-diam rukun, dan semuanya percaya untuk mengurus urusan sendiri dan tidak peduli dengan masalah orang lain, tetap saja itu tergantung pada beratnya masalah tersebut. Misalnya, ketika 2 tempat sedang berperang, ketiga agama tidak berani bersekongkol terlalu jauh satu sama lain, dan mereka harus bekerja sama untuk berperang melawan 9 negara. Dan sekarang, serangan Fang Lin dan keempat rekannya dapat dianggap sebagai bencana besar bagi ketiga agama. Berita tentang serangan terhadap agama Buddha dan jatuhnya banyak korban menyebar pertama kali ke agama Konfusianisme dan Taoisme. Konfusianisme bersatu untuk melawan Fang Lin dan keempat temannya. Sekte Tao pada awalnya tidak berniat membantu Sekte Konfusianisme, tetapi masih banyak orang rasional di Sekte Tao yang percaya bahwa jika mereka tidak membantu Sekte Konfusianisme saat ini, dan ketika Sekte Konfusianisme dikalahkan oleh Fang Lin dan keempat rekannya, Sekte Tao akan menjadi yang berikutnya yang menderita. Pada saat itu, Taoisme akan menghadapi situasi memalukan yang sama seperti Konfusianisme dan Buddhisme, dan akan dirusak parah oleh Fang Lin dan keempat temannya. Oleh karena itu, Sekte Tao memutuskan untuk membantu Sekte Konfusianisme dan membantu mereka menekan kesombongan Fang Lin dan 3 orang lainnya. Sekalipun mereka tidak dapat menyingkirkan Fang Lin dan 3 orang lainnya, setidaknya mereka harus mencegah perang menyebar ke Sekte Tao. Untuk mendukung aliran Konfusianisme, aliran Tao juga mengirimkan semua gurunya. Banyak orang kuat dari 3 kekuatan Tao utama, Istana Taisang, Kuil Zhenwu, dan Kuil Chongyun, semuanya tiba. 2 orang pertama adalah 2 guru Kuil Chongyun. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih. Mereka memiliki perilaku yang luar biasa dan tampak seperti dewa yang sedang berkendara di atas awan. Kemudian datanglah guru tua Kuil Zhenwu menunggangi seekor banteng, diikuti oleh 7 pahlawan Zhenwu dari generasi tua, yang masing-masing memiliki kemampuan mencapai keabadian besar. Istana Taisang tidak jauh berbeda. Kepala Istana Wang Linlang membawa sekelompok guru dari Istana Taisang bersamanya dengan cara yang mengancam. Selain ketiga kekuatan besar itu, ada juga banyak guru Tao yang mendampingi mereka. Yang terlemah di antara mereka berada pada tingkat keabadian kecil, dan tidak ada satupun prajurit Ling Yuan. Para Taois juga sangat jelas bahwa jika prajurit Ling Yuan terlibat dalam pertarungan tingkat ini, mereka hanya akan berakhir dengan kematian. Mereka bukan saja tidak akan mampu memainkan peran apapun, tetapi mereka hanya akan menjadi beban. Mereka perlu memiliki tingkat kultivasi abadi kecil untuk melakukan hal itu. 2 orang penguasa Kuil Chongyun adalah orang-orang terkuat dalam perjalanan ini, masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi setengah langkah menuju keabadian, dan keduanya datang dengan harta yang berharga. Orang-orang dari 2 sekte Konfusianisme tentu saja merasa lega ketika mereka melihat situasi ini. Betapapun ganasnya Fang Lin dan keempat rekannya, mustahil bagi mereka untuk berperang melawan sekte Konfusianisme dan Taoisme di saat yang bersamaan. Fang Lin mencibir berulang kali. Kedatangan orang-orang Tao tidak terlalu mengejutkannya. Hal ini sesuai dengan harapannya. Tetapi Fang Lin tidak menyangka bahwa orang-orang dari sekte Tao akan datang secepat itu. Dengan kata lain, Fang Lin tidak menyangka akan begitu sulit mengalahkan sekte Konfusianisme. 2 susunan sihir berurutan yang dilemparkan oleh sekte Catur Lingwu bagaikan 2 lapis cangkang kura-kura yang keras, yang sangat memengaruhi serangan Fang Lin dan ketiga rekannya.
Sebelum mereka dapat mematahkan lingkaran sihir itu, orang-orang dari Sekte Tao tiba. Situasi tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk, dan Fang Lin beserta ketiga temannya terjebak dalam situasi canggung karena diserang dari kedua sisi. Situasi saat ini tidak baik. Apakah kamu ingin pergi dulu? Zhen Yangzi menatap Fang Lin dan berkata. Menurut Zhen Yangzi, dengan kekuatan mereka berempat saat ini, sama sekali tidak realistis untuk berperang melawan Konfusianisme dan Taoisme pada saat yang sama, tetapi jika mereka ingin pergi, mereka berempat masih dapat melarikan diri. Kalian masuklah ke dalam tas binatang untuk saat ini. Fang Lin berkata kepada ketiga orang itu. Zhen Yangzi dan dua orang lainnya tercengang, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fang Lin. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Fang Lin berkata lagi. Jian Angxing tidak membuang waktu dan langsung masuk ke tas binatang Fang Lin, diikuti oleh Fu Yue King Kong dan Zhen Yangzi. Akibatnya, Fang Lin ditinggal sendirian, berhadapan dengan banyak guru Konfusianisme dan Taoisme sendirian, dan situasinya sangat kritis. Namun Fang Lin sangat tenang, tanpa rasa khawatir atau serius, bahkan ada senyum di wajahnya. Fang Lin melihat ke arah kelompok Tao dan berkata, untunglah kalian juga ada di sini. Aku tidak perlu pergi ke kelompok Tao untuk mencari kalian. Ketika para pahlawan Tao mendengar ini, mereka semua tampak aneh. Apa maksud Fang Lin dengan ini? Mungkinkah dia ingin menghadapi begitu banyak orang kuat dari kedua belah pihak pada saat yang sama? Bukankah ini terlalu arogan? Anda harus tahu bahwa, apalagi dua sekte Konfusianisme, ada 2 atau 3 master setengah langkah abadi di antara orang-orang kuat dari Taoisme yang datang ke sini, belum lagi para abadi lainnya. Sekalipun kamu, Fang Lin, memiliki kekuatan dahsyat yang melampaui orang-orang di alam yang sama, bagaimana kamu bisa menghadapi begitu banyak ahli? Itu saja belum cukup untuk disebut sombong, bahkan bisa dikatakan mendatangkan kematian. Tetapi karena kamu, Fang Lin, ingin mati, para guru Konfusianisme dan Taoisme tentu akan dengan senang hati membantumu dan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ketika aku berada di 10.000 gunung dan sungai, aku bertarung sengit dengan Master Pavilion Fengjian, tetapi aku masih menahan diri dan tidak mengerahkan segenap kekuatanku. Sekarang setelah aku di sini, aku akhirnya bisa melepaskannya. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri. Di 10.000 gunung dan sungai, Fang Lin dan Master Pavilion Pedang Penyegel bertarung 2 kali, yang kedua sangat sengit. Meskipun Fang Lin menang, Fang Lin juga merasa bahwa Master Pavilion Pedang Penyegel mungkin masih memiliki ruang untuk bermanuver. Adapun mengapa penguasa Pavilion Fengjian menyisakan ruang untuk bermanuver, Fang Lin tidak tahu dan tidak ingin memikirkannya. Pada saat ini, Fang Lin menghadapi begitu banyak guru dari Konfusianisme dan Taoisme, di antara mereka tidak ada yang kuat abadi, dan yang paling kuat hanya setengah abadi. Namun keuntungannya terletak pada jumlah. Fang Lin hanya menggunakan orang-orang ini untuk berlatih dan melihat batas kemampuannya saat ini. Karena melakukan hal itu sangat berisiko, Fang Lin juga punya rencana cadangan. Bahkan jika dia ingin pergi, dia pasti bisa melakukannya. Api mengepul dari tubuh Fang Lin, dan pakaian tempur kilin juga menutupi tubuh Fang Lin, hanya menyisakan sepasang mata yang terbuka. Klon naga asli telah bergabung dengan Fang Lin sejak lama. Kekuatan pohon suci berlimpah dalam tubuhnya, dan dengan tombak kuno di tangannya, dia telah mencapai kondisi puncaknya. Dalam kondisi inilah Fang Lin mengalahkan Master Pavilion Fengjian. Saat berikutnya, Fang Lin menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di luar formasi pelindung Sekte Catur Lingwu. Wah, saat pukulan itu mendarat, formasi perlindungan Sekte runtuh seketika dan tidak mampu menahan pukulan Fang Lin sama sekali. Apa? Orang-orang dari 2 sekte di Sekte Catur Lingwu semuanya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin dapat menghancurkan formasi hanya dengan 1 pukulan. Ini baru permulaan. Fang Lin melangkah maju, dan itu adalah keterampilan unik aliran Konfusianisme, kaki melangkah ke surga. Kaki surgawi yang melangkah muncul dan langsung menuju ke Sekte Catur Lingwu di bawah. Beberapa penganut Konfusianisme dengan tingkat kultivasi rendah memuntahkan darah dan pingsan di tanah, tidak mampu menahan tekanan mengerikan ini. Master Sekte Song menggertakkan giginya dan menggunakan kedua telapak tangannya untuk bertabrakan dengan kaki raksasa itu, mencoba menghentikannya dan mencegah Sekte Catur Lingwu terpengaruh. Alhasil, pemimpin Sekte Song tidak bertahan lama sebelum dia menyemburkan darah terus-menerus dan tubuhnya mengeluarkan suara kewalahan. Dia tidak dapat bertahan lagi. Master Sekte Lagu dari Sekte Catur Lingwu memiliki tingkat kultivasi yang lumayan, dan hanya selangkah lagi mencapai setengah langkah keabadian, suatu alam di puncak umur panjang yang agung. Tetapi meski begitu, dia masih tidak dapat menahan kekuatan tendangan Fang Lin, dan dia hanya dapat bertahan beberapa napas sebelum mencapai batasnya. Melihat ini, Guru Liu bergegas maju dan mengarahkan pena emas di tangannya langsung ke Fang Lin, mencoba menyelamatkan Guru Song dari krisis. Tanpa diduga,
Fang Lin bahkan tidak melihat ke arah Guru Liu, malah meninju dia dan penanya, membuatnya terpental. Guru Liu terkena pukulan yang sangat keras dari Fang Lin. Meskipun pena emas di tangannya tidak rusak, dia terus-menerus batuk darah dan an-an dalamnya tampak hancur oleh pukulan itu. Engah, pemimpin Sekte Song akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan terjepit ke tanah oleh kaki raksasa itu, memuntahkan seteguk besar darah. Melihat hal itu, para penguasa kedua sekte itu pun menyerang secara bersamaan. Untuk sesaat, kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Lagi pula, ada beberapa dewa abadi di kedua sekte itu. Jika mereka menyerang bersama-sama, itu akan cukup untuk mengancam Sang Tuan yang tinggal setengah langkah lagi dari keabadian. Tetapi Fang Lin saat ini tidak sebanding dengan keabadian setengah langkah. Fang Lin menghantamkan telapak tangannya ke arah Sekte Catur Lingwu. Para penguasa kedua sekte itu menderita luka-luka berat dan jatuh satu demi satu. Mereka yang kultivasinya rendah tewas di tempat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Seorang lelaki tua dari sanggar lukis Guihai berkata dengan suara gemetar sambil darah muncrat dari mulutnya. Sulit dipercaya bahwa Fang Lin bisa sekuat itu. Pada saat ini, orang-orang tahu akhirnya tiba. Kedua penguasa kuil Chongyun memimpin dan muncul di depan Fang Lin tanpa ragu-ragu. Kepala sekolah berjubah hitam memegang pedang kayu persik, sementara kepala sekolah berjubah putih memegang piring giok ungu dengan asap ungu mengepul di sekitarnya, yang terlihat sangat luar biasa. Fang Lin tidak terus menyerang kaum Konfusianis. Dua lawan di depannya lebih menarik perhatian Fang Lin daripada para penganut Konfusianisme itu. Menurutku kalian berdua adalah guru besar kuil Chongyun. Ini pertama kalinya aku bertemu kalian berdua. Fang Lin berkata sambil tersenyum tipis, menatap kedua orang itu tanpa rasa takut, dari ujung kepala sampai ujung kaki dan dari atas sampai bawah, seolah-olah dia baru saja akan membuka mata ketiganya untuk melihat kedua orang itu luar dalam. Dia sungguh tidak bermoral. Para pemimpin Sekte Hitam dan Putih sama-sama terdiam, karena pada saat ini, mereka berdua merasakan aura yang sangat kuat dari Fang Lin. Sekalipun mereka telah berada di tahap setengah langkah abadi, mereka masih merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan yang dihadapi Fang Lin. Hal ini tidak terjadi pada mereka berdua selama bertahun-tahun. Satu-satunya saat mereka merasakan tekanan ini adalah ketika mereka menghadapi wanita berpakaian hitam 7 tahun lalu. Pada saat ini, tekanan yang diberikan Fang Lin kepada mereka tampaknya bahkan lebih kuat daripada tekanan yang diberikan wanita berpakaian hitam. Meskipun dia tidak abadi, apakah dia memiliki kekuatan bertarung yang menyaingi pria kuat yang abadi? Keduanya diam-diam menebak dalam hati. Melihat kedua orang itu tidak mengatakan apa-apa, Fang Lin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyeringai dan tidak mau repot-repot bersikap sopan kepada mereka. Dia meninju wajah kepala sekolah berjubah putih itu. Kepala sekolah berjubah putih melangkah mundur, desiran angin dari tinjunya membuat pipinya sakit, sedangkan kepala sekolah berjubah hitam mendengus dingin, dan pedang kayu persik di tangannya bersinar dengan cahaya yang dalam dan bersiul ke arah tenggorokan Fang Lin. Fang Lin mencengkeram pedang kayu persik dan mencegahnya bergerak maju. Kepala sekolah berjubah hitam itu terkejut, seolah tidak menyangka Fang Lin akan meraih pedang kayu persik dengan tangan kosong. Hah! Fang Lin ingin menggunakan kekuatan untuk menghancurkan pedang kayu persik, tetapi dia tidak menyangka bahwa pedang kayu persik itu ternyata keras. Fang Lin meremasnya tetapi tidak bisa membuat retakan apapun. Saat berikutnya, pedang kayu persik bersinar terang, Fang Lin merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya, lalu dia melepaskannya. Ternyata itu adalah harta karun yang dapat menahan tubuh fisik. Fang Lin sedikit mengernyit. Pedang kayu persik milik guru berjubah hitam tidak hanya keras, tetapi juga memiliki efek pengekangan yang sangat kuat pada tubuh fisik Fang Lin. Meskipun tubuhmu kuat, pedang ini digunakan untuk membasmi orang-orang dengan tubuh kuat sepertimu. Di masa lalu, ada orang-orang dengan tubuh kuat sepertimu di 9 kerajaan, dan mereka mati di bawah pedang ini. Kepala sekolah berjubah hitam berkata dengan dingin. Mulut Fang Lin sedikit melengkung meskipun pedang itu bagus, kamu ingin membasmiku hanya dengan pedang. Itu terlalu naif. Satu pedang mungkin tidak dapat membasmimu, tetapi dengan kekuatan gabungan kita, apakah kau masih dapat mengalahkanku? Kata sang guru berjubah hitam tanpa ekspresi. Kalau begitu, ayo bertarung. Fang Lin tertawa terbahak-bahak, dan dengan satu gerakan kakinya, dia muncul di hadapan sang guru berjubah hitam, menusuk dengan tombak kuno di tangannya, dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kepala sekolah berjubah hitam juga bereaksi cepat, memegang pedang kayu persik di depannya, dan bertabrakan dengan keras dengan tombak kuno Fang Lin. Dengan suara dentang, sebuah retakan muncul pada pedang kayu persik, sementara tombak kuno itu masih utuh, dan aura pembasminya masih kuat dan intens. Wajah kepala sekolah berjubah hitam sedikit berubah warna, dan dengan tangannya yang lain, dia mengumpulkan energi yin dan yang dan menyerang langsung ke dada Fang Lin. Fang Lin tidak menghindar atau menghindar,
dan juga menyerang dengan telapak tangan, dan kekuatan pohon suci terkondensasi di telapak tangan ini. Wah! Kepala sekolah berjubah hitam itu mengerang dan terlempar ke belakang. Tangan kirinya terpelintir dengan cara yang aneh. Jelas sekali tulang lengannya telah patah oleh telapak tangan Fang Lin. Fang Lin tampak santai, jelas telah menang dalam pertarungan dengan tuan berjubah hitam tadi, dan tidak menderita kekalahan apapun. Pada saat ini, sang guru berjubah putih juga bergerak. 3 aura pedang putih terlihat melayang di depannya, dan auranya terus meningkat. Dalam 3 energi pedang, kata-kata langit, bumi, dan manusia dapat terlihat samar-samar. Pergi. Melihat kepala sekolah berjubah hitam didorong mundur oleh telapak tangan Fang Lin, kepala sekolah berjubah putih berteriak pelan, dan 3 energi pedang surga, bumi dan manusia bergegas menuju Fang Lin untuk membasminya. Ketiga energi pedang itu begitu kuat sehingga meskipun Fang Lin memiliki fisik naga sejati, dia masih merasa agak terancam. Tapi itu saja, Fang Lin mengulurkan tangan kirinya, dan bayangan kilin pun muncul dalam sekejap, bertabrakan dengan keras dengan 3 energi pedang yang menyerang. Ledakan, tabrakan besar itu mengguncang langit dan bumi, bayangan kilin tiba-tiba meredup, dan ketiga energi pedang juga runtuh. Memanggil, tiba-tiba, pedang kayu persik di tangan Taois berjubah hitam itu terbang dan menyerang punggung Fang Lin dengan cahaya yang menyilaukan. Pergerakan ini terjadi sangat tiba-tiba. Ketika Fang Lin merasakan pedang kayu persik itu datang, pedang itu telah mencapai punggungnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, jadi jangan bersembunyi. Fang Lin menahan hantaman pedang kayu persik itu dengan tubuh fisiknya, lalu dia mendengar suara logam beradu, seolah-olah pedang kayu persik itu tengah memotong sepotong emas dan besi. Kemudian, pedang kayu persik itu hendak kembali ke tangan sang guru berjubah hitam, tetapi api tiba-tiba keluar dan menyelubungi pedang kayu persik itu. Tidak bagus. Kepala sekolah berjubah hitam terkejut dan segera membuat segel tangan. Saat aura di sekelilingnya melonjak, energi yin dan yang berubah menjadi gambar ikan hitam dan putih dan menyerbu langsung ke arah Fang Lin. Kepala sekolah berjubah putih itu mengerutkan kening dan menunjuk ke piring giok ungu di tangannya. Tiba-tiba, cahaya ungu menyebar dan seluruh permukaan laut tampak diselimuti aura ungu. Dengan mata terbuka, dapat dilihat bahwa pedang-pedang kecil berwarna ungu terus-menerus muncul dari udara berwarna ungu. Setiap pedang ungu kecil memiliki fluktuasi aura yang sangat kuat, sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seorang dewa setengah langkah. Ya ampun, pertarungannya begitu sengit, sebaiknya aku tidak terburu-buru membantu. Pendeta Tao tua yang menunggangi sapi itu menyaksikan pertarungan antara Sekte Hitam Putih dan Fang Lin dari kejauhan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan dia tidak berniat untuk maju membantu. Para guru dari kuil Zhenwu yang datang bersama pendeta Tao tua itu juga merasakan hal itu wajar. Karena kuil Chongyun ingin menjadi yang pertama mengambil tindakan, kuil Zhenwu tentu akan senang melihat situasi ini. Wang Linlang dan orang-orang kuat lainnya dari Istana Taisang juga tidak melangkah maju. Mereka tampaknya memiliki rencana yang sama dengan Istana Zhenwu dan tidak mau gegabah ikut serta dalam pertempuran. Wang Linlang tampak khawatir. Dia melirik pendeta Tao tua yang menunggangi banteng di Aula Zhenwu, lalu menatap pemimpin Sekte Hitam Putih yang sedang bertarung dengan Fang Lin di kejauhan. Dia merasa semakin berat hatinya. Meskipun Wang Linlang adalah kepala Istana Taisang saat ini, ia baru mencapai tingkat keabadian agung dan masih jauh dari mencapai keabadian setengah langkah. Dari segi kekuatan, dia tidak dapat dibandingkan dengan pendeta Tao yang menunggangi sapi di Istana Zhenwu, apalagi dibandingkan dengan Patriark Hitam Putih yang terkenal dari kuil Chongyun. Kekuatan Istana Taisang secara alami jauh lebih lemah daripada kuil Chongyun dan kuil Zhenwu. Meskipun mereka adalah 3 kekuatan utama Taoisme, Wang Linlang sendiri tahu dengan jelas apa yang mampu dilakukan Istana Taisang. Kali ini, Taoisme datang membantu Konfusianisme, dan hampir semua guru dari 3 kekuatan utama hadir. Kuil Chongyun dan kuil Zhenwu memiliki orang kuat abadi setengah langkah yang bertanggung jawab, tetapi Istana Taisangnya tidak memiliki satupun. Yang Maha Abadi adalah yang paling berkuasa, dan ini agak memalukan. Wang Linlang sama sekali tidak berniat bertarung dengan Fang Lin. Menurut pendapatnya, itu sama saja mencari kematian. Wang Linlang berbeda dari orang Tao lainnya di sini. Dia telah bertarung dengan Fang Lin 7 tahun lalu. Saat itu, Fang Lin hanya berada di tingkat Ling Yuan, tetapi dia telah bertarung melawan Wang Linlang secara seimbang dengan berbagai cara, bahkan membuat Wang Linlang menderita kerugian besar. Dan kini, kekuatan Fang Lin sudah mencapai taraf sedemikian rupa, tidak hanya Sekte Buddha yang menderita kerugian besar, tetapi Sekte Tao juga terpaksa membantu Sekte Konfusianisme. Pada saat ini, pemimpin Sekte Hitam dan Putih sama-sama berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Wang Linlang tidak ragu bahwa jika dia melawan Fang Lin sekarang, dia mungkin akan dikalahkan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, Wang Linlang tidak mau datang sama sekali, tetapi terpaksa datang karena tidak punya pilihan.
Pendeta Tao yang menunggangi banteng saat ini memandang ke arah orang-orang di istana tertinggi, terutama Wang Linlang, dan berkata sambil tersenyum Tuan Istana Wang tampaknya khawatir. Ketika Wang Linlang mendengar ini, dia diam-diam mengeluh dalam hatinya, tetapi di permukaan dia berkata dengan santai terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Zhang, tetapi saya tidak memiliki kekhawatiran apapun. Pendeta Tao tua yang menunggangi sapi itu memiliki pandangan aneh di matanya. Meski usianya sudah sangat tua, tetapi matanya seolah mampu melihat isi hati orang lain. Hal ini membuat Wang Linlang merasa tak enak hati. Kepala istana, kapan menurutmu kita harus maju untuk membantu? Tanya pendeta Tao tua yang menunggangi seekor sapi. Wang Linlang mengumpat dalam hati, kalau ada yang datang menolong, seharusnya kaulah, orang tua, yang maju menolong. Namun, kau hanya berdiri di sini tanpa berbuat apa-apa, dan sekarang bertanya kapan aku akan menolong. Bukankah ini jelas-jelas usaha untuk mengelabuiku? Wang Linlang berpikir sejenak dan berkata, situasinya tidak jelas, jadi lebih baik kita pertahankan pasukan kita di tempat untuk sementara waktu. Pendeta Tao yang menunggangi banteng itu terkekeh dan berkata, sepertinya aku dan kepala istana punya pemikiran yang sama. Hehe, Wang Linlang tersenyum dengan senyum palsu. Tapi mungkin bukan ide yang bagus untuk hanya berdiam diri dan menonton. Ketika teman-teman Tao dari Kuil Chongyun menanyai kita, itu tidak akan terlihat baik bagi kita, bukan? Kata pendeta Tao tua itu lagi sambil menunggangi sapi. Wang Linlang hanya tersenyum dan tidak menanggapi. Pendeta Tao yang menunggangi banteng tidak peduli dan terus berbicara pada dirinya sendiri. Saya khawatir akan sulit bagi teman Tao Hei Bai untuk menghadapi Fang Lin. Saya siap untuk mengambil tindakan. Tuan Istana Wang tidak boleh menunggu dan melihat terlalu lama. Akan buruk jika Anda melewatkan acara besar itu. Wajah Wang Linlang tampak sedikit jelek. Ia tidak menyangka kalau pendeta Tao tua yang menunggangi sapi itu justru ingin mengambil inisiatif untuk menyerang. Hal ini membuat Wang Linlang merasa sedikit terjebak dalam dilema. Jika pendeta Tao tua yang menunggangi sapi itu belum mengambil tindakan apapun sebelumnya, maka Wang Linlang secara alami dapat berdiri di samping dan menonton pertunjukan itu. Namun jika pendeta Tao tua di atas banteng ini mengambil tindakan, akan agak tidak masuk akal bagi Wang Linlang untuk terus menunggu dan melihat. Pendeta Tao tua yang menunggangi sapi itu terkekeh 2 kali, lalu menepuk-nepuk sapi hijau yang terlihat agak lambat itu. Lalu saya melihat lembu hijau melangkah di atas awan dan melaju ke depan. Wang Linlang mengutuk pendeta Tao tua yang menunggangi sapi itu beberapa kali dalam hatinya sebelum dia menggertakkan giginya dan melangkah maju. Tentu saja, Wang Linlang juga memutuskan bahwa dia tidak boleh melawan Fang Lin secara langsung. Ia bisa saja berpura-pura bertarung dari pinggir, dan membiarkan pendeta Tao yang menunggangi banteng serta pemimpin sekte hitam putih melakukan pekerjaan berat. Di sini, pemimpin sekte hitam putih berurusan dengan Fang Lin sendirian. Meskipun itu adalah situasi 2 lawan 1, pemimpin sekte hitam putih berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan ditekan oleh Fang Lin seorang diri. Jika para master sekte hitam putih tidak memiliki harta karun di tangan mereka, situasinya mungkin akan lebih buruk. Kemunculan pendeta Tao tua menunggangi sapi pada saat ini meringankan tekanan pada sekte hitam putih. Meskipun pendeta Tao tua yang menunggangi sapi itu sudah tua, namun kekuatannya tidak lebih lemah dari semua pengikut sekte hitam putih. Dan sapi hijau yang ditungganginya sebenarnya adalah monster kuat di puncak transformasi ke-8. Dengan tambahan pria dan banteng ini, Fang Lin akhirnya merasakan tekanan, tetapi itu juga membuat Fang Lin merasa lebih puas. Pertarungan macam inilah yang paling dinantikannya. Sungguh pemuda yang bersemangat. Pendeta Tao yang menunggangi banteng bertukar pukulan dengan Fang Lin, dan pendeta Tao tersebut terdorong mundur puluhan kaki oleh Fang Lin. Katanya dengan kagum. Fang Lin menatap pendeta tua itu dengan heran. Pada pukulan sebelumnya, bahkan jika Fang Lin tidak menggunakan kekuatan penuhnya, setidaknya 70% hingga 80% kekuatannya dimasukkan ke dalam pukulan itu. Dan pendeta Tao tua itu benar-benar berhasil menahan pukulannya secara langsung. Meskipun dia terlempar ke belakang, dia tampaknya tidak terluka. Meskipun saya seorang Taois, saya juga telah berlatih beberapa teknik fisik. Jangan lihat usia saya, tetapi fisik saya sekuat kalian anak muda. Kata pendeta Tao tua yang menunggangi sapi dengan gembira. Fang Lin mencibir dan berbalik menatap Wang Linlang yang bersembunyi dengan takut-takut di samping. Yang terakhir langsung panik ketika Fang Lin menatapnya. Sebelum Wang Linlang sempat bereaksi, Fang Lin sudah bergegas menghampiri orang ini. Tombak kuno di tangannya bahkan lebih cepat dari Fang Lin sendiri dan langsung mencapai Wang Linlang. Wang Linlang terkejut. Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun, jadi bagaimana dia bisa menarik perhatian Fang Lin. Tai Sangjing muncul dan berdiri di depan Wang Linlang, mencoba menghalangi tombak kuno Fang Lin. Terdengar suara keras, dan Tai Sangjing langsung tertusuk oleh tombak kuno itu. Harta karun yang sangat berharga hancur begitu saja.
Ini belumlah akhir. Tombak kuno itu menembus Tai Sang Jing dan langsung ke tubuh Wang Linlang. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan Wang Linlang terlempar mundur sejauh mungkin. Wang Linlang ingin mencabut tombak kuno itu, tetapi melihat Fang Lin sudah tiba di depannya dan meninjunya tepat di dahi. Fang Lin mengerahkan segenap tenaganya dalam pukulan ini, dan kepala Wang Linlang hancur berkeping-keping seperti semangka. Wang Linlang mungkin tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di sini seperti ini. Dia datang ke sini dengan niat bekerja tanpa berusaha apapun, tetapi dia akhirnya menjadi penganut Tao pertama yang meninggal. Wang Linlang, kepala istana yang terhormat dari istana tertinggi Tao dan seorang yang memiliki keabadian yang agung, tewas dengan cara yang begitu menyedihkan, kepalanya hancur berkeping-keping oleh pukulan Fang Lin. Sekalipun seseorang abadi, begitu kepalanya hancur, dia akhirnya akan mati. Lagi pula, jiwa manusia ada di roh surgawi, dan kepala yang hancur berarti jiwanya juga hancur. Kalau saja kepalanya dipenggal, dia tidak akan langsung mati dan hampir tidak akan mampu bertahan hidup. Namun, kepala Wang Linlang hancur total. Sekalipun dia, Wang Linlang, punya 9 nyawa, dia lebih mematikan daripada mati. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bahkan jika pemimpin Sekte Hitam Putih dan lelaki tua menunggangi banteng ingin menghentikannya, sudah terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan Wang Linlang mati di tangan Fang Lin. Fang Lin memiliki senyum nyaman di wajahnya. Dia mengibaskan sisa darah dan daging di tangannya, dan tubuh Wang Linlang yang tanpa kepala langsung jatuh ke laut. Di bawah sana sudah menunggu binatang laut yang tak terhitung banyaknya, berlarian kegirangan di dalam laut, menanti jasad Wang Linlang jatuh ke laut, lalu mereka pun bisa menyantap hidangan besar saat itu. Ini adalah tubuh fisik seorang abadi yang agung, yang sangat bermanfaat bagi binatang laut ini. Mampu melahap sepotong daging dari tubuh Wang Linlang dapat memungkinkan beberapa binatang laut dengan kultivasi rendah untuk segera menerobos. Ketika para penguasa istana Taisang melihat kejadian ini, mereka semua terkejut dan marah. Di antara mereka, beberapa lelaki tua ingin bergegas dan mengambil kembali tubuh Wang Linlang. Akan tetapi, saat mereka hendak bergerak, mereka melihat mata dingin Fang Lin melirik ke arah mereka. Para tua-tua dari istana Taisang tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka dan tidak berani datang sama sekali, karena takut mereka juga akan berakhir dengan kematian tragis yang sama seperti Wang Linlang. Basmi satu dulu, sebentar lagi giliranmu. Fang Lin memandang pemimpin Sekte Hitam Putih dan pendeta Tao yang menunggangi banteng, dengan senyum di wajahnya. Pendeta Tao tua menunggangi sapi mendesah dan melambaikan tangan kepada para guru di balai Zhenwu. Seketika 7 sosok itu bergegas keluar dan muncul di belakang lelaki tua yang sedang menunggangi sapi itu. Bentuklah sebuah formasi dan seranglah dengan seluruh kekuatanmu tanpa menahan apapun. Kata lelaki tua yang menunggangi sapi itu kepada ketujuh orang itu. Ya, setelah menerima perintah, ketujuh orang itu segera bergegas menuju Fang Lin. Ketujuh orang ini masing-masing memiliki tingkat kultivasi alam keabadian agung. Jika mereka bertarung satu lawan satu, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menjadi lawan Fang Lin. Tetapi pada saat ini, ketujuh orang itu menggabungkan kekuatan dan menampilkan formasi 7 bagian Zhenwu. 7 tahun yang lalu, Fang Lin masuk ke Sekte Tao dan bertarung dengan 7 dewa kecil dari kuil Zhenwu. Pada saat itu, Fang Lin terjebak dalam formasi 7 bagian Zhenwu dan terlibat dalam pertempuran sengit, hampir kalah. Pada saat itu, Fang Lin telah merasakan kekuatan formasi 7 bagian Zhenwu. Kekuatan formasi ini terletak pada kenyataan bahwa 7 orang yang membentuk formasi tersebut masing-masing berlatih seni bela diri yang berbeda, tetapi mampu saling melengkapi. Sama sekali tidak ada kelemahan yang dapat dipatahkan. Semakin ia terlibat dengan ketujuh orang itu, semakin ia akan ditekan oleh mereka. Sekalipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari ketujuh orang ini, kemungkinan besar dia akan mengalami kerugian. Namun, Fang Lin masih menemukan kesempatan dan membasmi ketujuhnya. Dan sekarang, Fang Lin menghadapi formasi 7 bagian Zhenwu lagi. Kultivasi 7 orang dalam formasi telah mencapai alam keabadian yang agung. Tak usah dikatakan lagi, kekuatan formasi 7 bagian Zhenwu ini pasti lebih mengerikan daripada yang 7 tahun lalu. Tentu saja, Fang Lin sendiri tidak lagi sama seperti 7 tahun lalu. Terlebih lagi, dia telah menyaksikan kekuatan formasi 7 bagian Zhenwu. Oleh karena itu, ketika menghadapinya lagi, dia cukup tenang. Hal yang sama lagi, Fang Lin tersenyum. Ketujuh pria itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyerang Fang Lin pada saat yang sama. Untuk sesaat, kekuatan mereka luar biasa, dan kekuatan ketujuh pria itu digabungkan menjadi satu. Fang Lin mengerahkan segenap tenaganya melayangkan pukulan, mengerahkan segenap tenaganya untuk mengalahkan lawannya. Dalam pertarungan kekuatan, Fang Lin memiliki keunggulan penuh. Bahkan jika 7 orang bekerja bersama, mereka masih ditekan oleh Fang Lin dalam konfrontasi.
Ketujuh orang itu terkejut, lalu segera mengubah taktik penyerangan mereka. Mereka tidak lagi melawan Fang Lin secara langsung, tetapi terus memakan Fang Lin dengan berbagai cara. Dengan cara ini, Fang Lin akhirnya merasakan banyak tekanan seperti yang dia rasakan 7 tahun lalu. Formasi 7 bagian Zenwu memang unik. Bahkan ketika menghadapi musuh yang kuat dengan tingkat kultivasi yang tinggi, formasi ini dapat memainkan peran yang sangat penting. Pada saat ini, Fang Lin bagaikan seekor binatang buas dengan kekuatan kasar yang telah terjatuh ke dalam lubang dan tidak mampu keluar. Dia hanya bisa bertarung seperti binatang yang terperangkap. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin banyak Fang Lin yang termakan, dan semakin tidak menguntungkan situasinya. Pendeta Tao tua yang sedang menunggangi sapi menyaksikan pemandangan ini tidak jauh dari sana, tetapi dia tidak menunjukkan rasa puas diri atau santai. Sebaliknya, matanya lebih serius. Hal yang sama terjadi pada pemimpin Sekte Hitam Putih, yang ekspresinya sangat jelek. Fang Lin tampaknya tertekan oleh formasi 7 orang, tetapi hanya sedikit orang yang dapat melihat bahwa Fang Lin tidak dirugikan sama sekali. Ia mampu bergerak dengan mudah, dan serangan serta penarikannya lancar dan alami. Ketujuh orang itu pada dasarnya dipermainkan oleh Fang Lin. Sungguh konyol bahwa 7 orang dari Istana Zenwu masih tidak menyadari situasi dan berpikir mereka telah menang. Mundur, orang tua yang menunggangi sapi itu tiba-tiba berteriak. Terlambat, Fang Lin tertawa. Api pun menyebar dalam sekejap, dan dalam sekejap mata, melahap ketujuh orang itu dalam kobaran api langit yang tak terbatas. Fang Lin bergerak dan bergegas ke salah satu dari mereka. Meskipun orang ini bereaksi cepat dan menyerang Fang Lin masih menemukan kekurangannya. Bukanlah cacat pada formasi 7 bagian Zenwu, melainkan cacat yang diungkapkan sendiri oleh orang di depannya. Formasi 7 bagian Zenwu memang sangat kuat. Ketujuh orang itu bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Bahkan jika seseorang sedang dalam krisis, yang lain akan segera memperbaiki situasi. Namun saat itu, api di langit sudah menjalar kemana-mana, membuat ketujuh orang itu tidak bisa menjaga diri sendiri. Cacat yang muncul pada saat ini adalah yang paling fatal. Fang Lin menamparkan dengan telapak tangannya, yang mendarat pada orang di depannya. Orang itu dirobohkan oleh Fang Lin, tubuhnya berlumuran darah, napasnya hampir habis, dan kekuatan hidupnya pun hilang. Satu orang terluka parah, sehingga formasi 7 bagian Zenwu, yang hanya dapat dilakukan oleh 7 orang yang bekerja sama, secara alami rusak. 6 orang yang tersisa tidak dapat membuat kemajuan apapun, jadi Fang Lin mengalahkan mereka satu persatu dan melukai ketujuh orang itu dengan serius. Pendeta Tao tua yang menunggangi banteng melambaikan tangannya, meraih ketujuh orang yang terluka parah, dan melemparkan mereka ke orang lain di Aula Zenwu. Dia kemudian menunggangi banteng hijau untuk menghalangi Fang Lin. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membasmimu? Fang Lin meninju pendeta Tao tua yang menunggangi banteng itu dengan kekuatan yang dahsyat dan menggerahkan, bahkan auman naga sungguhan pun dapat terdengar. Pendeta Tao tua yang menunggangi sapi hendak mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan, tetapi tiba-tiba tatapan matanya berubah, dan ia mendapati dirinya kembali ke tempat ia berlatih di kuil Zenwu saat ia masih muda. Pada saat itu, Pendeta Tao yang menunggangi banteng belum menjadi penguasa kuil Zenwu. Dia hanya seorang murid tingkat rendah dengan bakat yang membosankan. Dia tidak mempunyai teman, bahkan teman-teman sekelasnya memandang rendah dia. Hanya gurunya, mantan sesepuh kuil Zenwu, yang mengajarinya dengan sepenuh hati dan tidak meremehkan kualifikasinya. Mengapa saya melihat ini? Pendeta Tao itu bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena kamu akan mati. 1690